Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, dengan qada dan inayah Allah Subhanahu wa taala, di saat yang berbahagia ini insya Allah untuk meneruskan tafsir surat An-Nazi'at ayat 34 sampai dengan ayat 39. Insya Allah dibaca dulu ibu-ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa'amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ibu-ibu jamaah Majlis Bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ta'ala, maaf diartikan dulu. Fa idza ja'ati tammatul kubra, maka apabila datang bencana besar, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu manusia akan teringat apa yang telah diusahakannya. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan diperlihatkan neraka jahim kepada setiap orang yang dapat melihatnya. Fa'amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim adalah tempat tinggalnya. Yaqulu ta'ala, fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila datang bencana besar, wa huwa yaumul qiyamati, yang dimaksud adalah hari kiamat. Qalahu Ibnu Abbasin, demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas. Summiyat bidzalika li'annaha tatummu ala kulli amrin hailin mubdiin. Disebut demikian karena ia menimpa setiap perkara yang dahsyat dan mengerikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, was-sa'atu adha wa amar, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Al-Qamar, surat Al-Qamar ayat 46. Wat-tammatu ismun lil musibatil udma. At-tammatu adalah nama untuk musibah yang sangat besar.
allati tatummu wa taglibu wa ta'lu masiwaha min masoibi, yang menimpa, mengalahkan, dan mengatasi segala musibah lainnya. Min qaulihim, kata ini berasal dari ungkapan Thomas syai'a yatummuhu tomman, yang berarti sesuatu yang menenggelamkan atau meliputi. Idza gomarohu kullu syai'in kathuro wa ala goirihi faqad tomma alaihi. Segala sesuatu yang lebih besar dan mengalahkan selainnya dikatakan telah menguasai. Wayukolu, dan contohnya tommal ma'ul ardo idza gomaroha. Contohnya, air dikatakan menenggelamkan tanah ketika air itu meliputinya di dalam tafsir Al-Wasit. Gambaran ini tentang hari kiamat merupakan salah satu gambaran kedahsyatan dan kehebatannya. Karena keadaan pada hari itu meliputi manusia dan membuat mereka tidak memikirkan apapun selainnya. Apabila kiamat terjadi dan waktu itu tiba, maka akan terjadi berbagai hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, berupa kedahsyatan dan kengerian. Firman-Nya di dalam ayat ke-35. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia akan teringat apa yang telah diusahakannya. Adalah bentuk badal. Ini adalah bentuk badal pengganti dari kalimat sebelumnya. Faida ja'atit tommatul kubro, yaitu firman-Nya, maka apabila datang bencana besar. Karena hal-hal yang disebutkan dalam kiamat, dalam kalimat ini merupakan bagian dari kondisi yang terjadi pada hari kiamat. Manusia akan teringat amal perbuatannya di dunia yang sebelumnya dilupakan. Ketika dia melihat catatan amalnya yang tidak meninggalkan sedikit pun perbuatan kecil maupun besar, kecuali semuanya dihitung. Artinya, apabila kiamat terjadi dan manusia teringat pada waktu itu tentang amal perbuatannya yang sebelumnya dilupakan ketika di dunia, maka ia akan diliputi oleh rasa takut dan cemas yang tidak terlukiskan. Seperti yang disebutkan dalam ayat surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi surat ke-18. Al-Kahfi ayat 49. Surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi al-kitabu fatarol mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana Mali hadzal kitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata,
Orang durhaka berkata, betapa celakanya kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak mendolimi seorang jua pun. Allah tidak dolim. Surat Al-Kahfi ayat 49. Semua amal akan ditulis, amal kecil, amal besar, tidak ada yang terlewatkan. Juga disebutkan dalam surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah, surat nomor ke-69. Al-Haqqah dari ayat 25 sampai dengan 37. Ayat ke-25. Ayat 25. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ma'aghna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Harta yang begitu melimpah tidak berguna lagi bagiku. Halaka anni sultaniyah, ayat 29. Kekuasaanku telah hilang dariku. Kekuasaan, jabatan yang dia miliki waktu di dunia hilang semuanya, tidak berguna lagi. Ayat ke-30. Khuduhu faghulluh. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Surah Allah, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Tsummal jahima shollu. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tsumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman pun baginya. Tidak ada teman baginya. Wala ta'amun illa min gislin. Dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Darah dan nanah sebagai makanannya. La yakuluhu illal khotiun. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Ibu-ibu jamaah Majelis Bi'ah Quraniyah PD versi Istri se-Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman-Nya kemudian di ayat 6,
di ayat 6 surat An-Nazi'at. An-Nazi'at ayat 6. Ayat An-Nazi'at ayat 36. Wa burrizatil jahimu liman yaro. Dan diperlihatkan neraka jahanam kepada setiap orang yang dapat melihatnya. Yang dapat melihatnya adalah bagian yang diatopkan. Bagian yang diatopkan, disambungkan dengan firman-Nya ayat 34. Firman-Nya ayat 34. Fa'idza ja'ati tommatul kubro. Diatopkan ke ayat 34. Tadi ayat 36. Maka apabila datang bencana besar, artinya ketika bencana besar itu datang dan manusia teringat amal perbuatannya yang terlupakan ketika dia di dunia, maka neraka jahim akan diperlihatkannya. Di ayat ke-36, neraka jahim akan diperlihatkannya. Wa burrijatil jahimu liman yaro. Pada saat itulah terjadi kedahsyatan yang paling besar. Dan firman-Nya, firman Allah, Allah yang maha suci Dia, di ayat ke-37, fa'amma man tagha. Adapun orang yang melampaui batas adalah penjelasan rinci tentang keadaan manusia pada hari itu, hari kiamat. Artinya di ayat ke-37, adapun orang yang melampaui batas, yaitu mereka yang melewati batas dalam kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Kemudian di ayat ke-38, wa asarul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Yang dia waktu hidup di alam dunianya lebih mengutamakan kehidupan dunia, lupa dan ditinggalkan urusan akhirat. Yaitu mereka yang mendahulukan kesenangan dunia yang fana dibandingkan kenikmatan akhirat yang abadi. Kemudian di ayat ke-39-nya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka jahim adalah tempat tinggalnya. Neraka jahim adalah tempat tinggalnya. Artinya, akhir dari orang yang celaka ini adalah menuju neraka yang menyala-nyala. Pada hari itu, ia tidak memiliki tempat tinggal selain neraka tersebut. Di dalam tafsir Al-Wasit Juz 15 di halaman 276-277. Kemudian pelajaran dari ayat ini. Sebelum datang hari keributan besar, hari kiamat, dan sebelum datang hari yang manusia akan sadar kepada amal-amalnya, sadar kepada amal-amalnya, baru menyatakan kesadaran yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Dan sebelum datang hari yang neraka akan diperlihatkan. Neraka akan diperlihatkan. Wa burrizatil jahimu liman yaro. Hendaklah kita menjauhi sekalian amal jahat. Jadi hidup yang tinggal sisanya ini, hendaklah kita semua untuk menjauhi sejauh-jauhnya dari amal jahat, baik yang melewati batas maupun yang tidak. Dan hendaklah kita pentingkan urusan akhirat.
pentingkan urusan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Sebagaimana mestinya supaya kita mendapat surga, tempat kediaman. Supaya kita mendapatkan surga untuk tempat kediaman, untuk tempat kembali nanti. Dan jauh daripada neraka. Dijauhkan dari neraka, tempat siksaan. Jauhi neraka. Ittaqun nar walau bisiki tamrotin. Jauhi neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Ini di dalam A. Hasan, yaitu tafsir Juz Amma. Dalam tafsir Juz Amma Al-Hidayah, yaitu Al-Hidayah di halaman 152. Ibu-ibu yang berbahagia, ibu-ibu majelis bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat disampaikan. Tafsir surat An-Nazi'at ayat 34 sampai dengan 39. Mudah-mudahan semoga bermanfaat, terutama untuk diri ibu, diri saya sendiri, dan untuk semuanya. Semoga bermanfaat dan mohon dimaafkan dari segala hilaf salah. Semoga dimaafkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.